Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di kelas Matematika Online. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Apa sih dimensi 3? Sebelumnya, mungkin kalian sudah mengetahui beberapa hal tentang dimensi 3, yaitu tentang bangun ruang. Kalian sudah belajar mengenai kubus, balok, prisma, limas, bola, kerucut, dan tabung. Kalian sudah tahu sifat-sifat yang terkait dengan masing-masing bangun ruang. Kalian juga sudah tahu bagaimana mencari luas permukaan, bagaimana mencari volumenya. Nah, di sini dimensi 3 yang akan kita bahas itu tidak lagi mengenai luas dan volume, tapi kita akan membicarakan tentang jarak dan sudut yang ada di dalam ruang dimensi 3. Maka pertama, kalian harus ingat-ingat kembali bagaimana sifat-sifat setiap bangun ruang tersebut. Kita akan berfokus pada bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada dasar-dasar dimensi 3, lalu ada jarak dalam ruang, lalu ada sudut dalam ruang. Di part 1 kali ini kita akan membahas dasar-dasar dimensi 3 serta sedikit mengenai jarak dalam ruang. Dasar-dasar dimensi 3 apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah kedudukan antara objek geometri. Objek geometri itu apa saja sih? Ada titik, garis, dan bidang. Maka kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis dan garis, kedudukan garis dan bidang, serta kedudukan bidang dan bidang. Yuk, kita bahas sama-sama. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kemungkinan kedudukan suatu titik terhadap garis. Yang pertama adalah titik terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Misalkan kita punya garis G sembarang. Jika posisi titik A seperti ini, maka titik A terletak pada garis. Misalkan titik B ada di sana, berarti titik B terletak pada garis. Nah, kalau titik C posisinya seperti itu, artinya apa? Titik C terletak di luar garis. Titik D juga terletak di luar garis. Dan titik E terletak di luar garis. Jadi diingat-ingat, ada dua kedudukan titik terhadap garis bisa terletak pada, itu terjadi jika titiknya ini pas berada pada garis tersebut. Nah, ini dimanapun posisi titik B, sepanjang garis ini, maka titik B terletak pada garis. Lalu kemungkinan kedua, titik di luar garis, yaitu semua titik yang tidak berada pada garis. Selanjutnya, ada kedudukan titik terhadap bidang. Kita juga punya dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang, yaitu titik terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang. Nah, misalkan kita punya bidang alfa seperti ini, maka kalau titik tersebut posisinya seperti titik A, maka titik A ini terletak pada bidang. Titik B juga terletak pada bidang. Titik C, benar sekali, titik C terletak di luar bidang. Titik D terletak pada bidang,
Sementara titik E, kedudukannya adalah terletak di luar bidang. Satu hal yang harus kita pahami bersama-sama mengenai bidang, bidang ini dapat diperluas ke segala arah. Sampai sini masih bisa mengikuti ya? Mari kita lanjutkan ke kedudukan yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas kedudukan garis dan garis. Yang pertama, dua buah garis kemungkinannya itu bisa sejajar. Sejajar itu bagaimana? Misalkan di sini Ibu punya garis A dan garis B, dia akan dikatakan sejajar jika jaraknya itu selalu tetap. Jika garis A ini diperpanjang, garis B juga diperpanjang, itu tidak akan pernah bertemu. Jadi selalu berjarak sama. Ini kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, dua buah garis bisa saja berpotongan. Misal, ada garis C seperti ini, dan ada garis D di sini. Nah, kedua garis ini dikatakan berpotongan. Kenapa? Karena punya satu titik potong, yaitu di titik P. Jadi, dua buah garis akan dikatakan berpotongan jika punya satu titik persekutuan, ketemu di satu titik seperti ini. Kemungkinan berikutnya adalah tegak lurus. Nah, dua buah garis dikatakan tegak lurus. Syarat pertama dia harus berpotongan. Seperti garis E dan garis F, berpotongan. Lalu kenapa dikatakan tegak lurus? Karena sudut antara kedua garis tersebut adalah siku-siku 90 derajat. Kemungkinan yang berikutnya ada garis yang bersilangan. Garis bersilangan ini seperti apa? Yaitu dua buah garis yang tidak sejajar, tidak pula berpotongan. Lalu seperti apa? Bagaimana bisa dia tidak sejajar, namun tidak berpotongan? Karena kedua garis ini terletak pada bidang yang berlainan. Oke, mari kita lihat kedudukan garis dan garis dalam bangun ruang, yaitu di sini Ibu punya kubus ABCD, EFGH. Misalkan garis yang sejajar. Garis AB, dia akan sejajar dengan garis EF. Lihat di sini jaraknya selalu sama. Kemudian jika diperpanjang, ini tidak akan pernah berpotongan. Atau bisa juga garis AB dengan garis CD. Jaraknya juga selalu sama dan tidak akan berpotongan. Ada lagi yang lain yang sejajar dengan garis AB? Ya, benar sekali, garis HG. Ini juga dua buah garis yang sejajar. Lalu bagaimana dengan garis berpotongan? Garis AB dia akan berpotongan dengan, misal di sini garis EB berpotongan di titik B. Atau bisa juga garis AB berpotongan dengan GB, saling berpotongan, masih berpotongan di titik B. Atau bisa juga EA berpotongan dengan garis AB di titik A. Selain berpotongan, ini juga kedudukan yang saling tegak lurus karena sudut BAE siku-siku. Lalu bagaimana dengan yang bersilangan? Garis bersilangan itu tidak sejajar, tidak berpotongan.
Dan yang terpenting adalah tidak sebidang. Maka garis AB akan bersilangan dengan garis, misalkan ini, garis EH. Karena garis AB dan garis EH, dia walaupun diperpanjang, tidak akan pernah bertemu. Nah, posisinya seperti ini. Garis AB ada di posisi sisi depan bagian bawah, EH ada di sisi kanan bagian atas. Mereka tidak bisa sebidang. Atau bisa juga garis AB dia dikatakan bersilangan dengan garis CG. Tidak ada titik potong. Ini titik potong atau bukan? Bukan. Lihat. Nah, garis AB ada di sini, CG-nya di sana. Jadi kalau dari depan, itu terlihatnya seperti berpotongan. Tapi sebenarnya tidak. AB ada di sisi depan, bawah, sementara CG ada di sisi belakang, bagian samping kanan. Jelas ya untuk garis bersilangan? Kita lanjutkan ke kedudukan yang berikutnya. Oke, berikutnya kita punya kedudukan garis terhadap bidang. Kemungkinan pertama adalah garis terletak pada bidang. Jadi kalau ada bidang alfa, bisa saja garis itu terletak pada bidang. Seperti ini, garis G terletak pada bidang alfa. Atau itu garis H juga terletak pada bidang alfa. Artinya apa? Artinya garis tersebut ada di bidang. Kemungkinan kedua adalah garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang berarti antara bidang dengan garis itu memiliki jarak yang selalu tetap. Bidang alfa dan garis I tidak akan pernah bertemu walaupun garis I diperpanjang atau walaupun bidang alfa diperluas. Garis berpotongan dengan bidang, maka misalkan di sini ada bidang alfa. Nah, garisnya berpotongan dengan bidang. Artinya garis tersebut menembus bidang. Titik tembusnya ada di titik P. Terakhir kita punya garis tegak lurus bidang. Ini hampir sama dengan garis berpotongan, tapi berpotongannya harus membentuk sudut siku-siku. Oke, mari kita lihat pada bangun ruang. Misalkan di sini kita punya kubus ABCDEFGH. Lalu fokus pada bidang ABCD, yaitu bidang alas. Maka garis yang terletak pada bidang alas itu adalah contoh garis AC. Karena posisinya AC ada di bawah juga. Maka bisa dikatakan garis AC terletak pada bidang ABCD. Kemudian kita punya tadi garis yang sejajar bidang. Kalau bidangnya ada di sana, bidang alas, maka contoh garis yang sejajar dengan bidang alas, kita punya garis EF. Nah, seperti ini. Atau bisa juga garis HG. Garis HG juga sejajar dengan bidang ABCD. Ada lagi garis yang lain? Benar sekali, garis EH. Garis EH juga selalu berjarak sama dengan bidang ABCD. Atau bisa juga dibuat garis EG. Nah, ini dia selalu berjarak sama. Ketika jaraknya sama, maka garis dan bidang dikatakan sejajar.
Kemudian kita punya garis yang berpotongan dan garis yang tegak lurus. Kalau garis yang berpotongan, misalkan, nah di sini garis AG dan bidang ABCD. Dia berpotongan di titik A, tapi tidak tegak lurus. Kalau yang tegak lurus yang seperti apa? Benar sekali, misalkan garis FB, garis GH, garis AE, garis CG, semuanya tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, terakhir kita punya kedudukan bidang dan bidang. Ada dua kemungkinan jika bidang dengan bidang. Yang pertama adalah sejajar, yaitu di sini misalkan Ibu punya bidang alfa dan bidang beta. Ini sejajar jika dia selalu sama jaraknya. Yang kedua adalah berpotongan. Bidang alfa berpotongan dengan bidang beta jika ada satu garis yang mempertemukan mereka. Mari kita lihat pada kubus ABCD EFGH berikut ini. Bidang yang sejajar dengan bidang ABCD adalah E, F, G, H. Sejajar karena jaraknya selalu sama. Lalu yang mana yang dikatakan berpotongan? Misalkan di sini Ibu punya bidang BCGF. Dia berpotongan dengan bidang ABCD yang ada di bawah. Berpotongan di garis BC. Berpotongan di BC. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dasar-dasar dimensi 3. Yuk ingat-ingat kembali hal-hal yang terkait dengan kubus yang diperlukan dalam dimensi 3. Yang pertama, diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu bidang. Misalkan di sini ada kubus ABCD EFGH, kita ambil bidang bawah yaitu bidang ABCD, maka diagonal bidangnya adalah AC dan BD. Karena dari titik A dihubungkan ke titik sudut yang di hadapannya, yaitu titik C. Dari titik B dihubungkan ke titik D. Hal khusus apa yang kita miliki dari kubus mengenai diagonal bidang? Kalau seandainya panjang rusuk kubus itu adalah A, maka diagonal bidang panjangnya adalah A akar 2. Diingat-ingat, jika panjang rusuknya A, diagonal bidangnya A akar 2. Berikutnya, kita punya yang namanya diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Maka di sini kita akan punya garis AG dan garis HB. Ada lagi yang lain? Ada. Silakan kalian tentukan diagonal ruang yang lainnya. Lalu apa hal khusus mengenai diagonal ruang? Diagonal ruang panjangnya adalah A akar 3. Jika panjang rusuk kubus tersebut A. Yang terakhir, bidang diagonal,
yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan. Contohnya ini bidang diagonal ACGE dan BDHF. Jadi diingat-ingat ada diagonal bidang di kubus panjangnya adalah A akar 2, sementara diagonal ruang A akar 3 untuk kubus yang panjang rusuknya A. Bagaimana dengan balok? Di balok kita juga punya diagonal bidang sama tadi, diagonal ruang. Namun, apakah diagonal bidang dan diagonal ruang memiliki ukuran panjang seperti halnya kubus tadi? Tidak, karena pada balok panjang rusuknya berlainan. Maka panjang diagonal bidang atau diagonal ruangnya tidak bisa kita tentukan seperti kubus tadi langsung A akar 2 dan A akar 3. Tidak berlaku ya. Dan kita juga punya bidang diagonal. Oke, sampai sini dulu mengenai dasar-dasar dimensi 3. Kedudukan antara objek geometri, titik terhadap garis bisa 2, titik terletak pada garis, atau titik terletak di luar garis. Kedudukan titik terhadap bidang juga kita punya 2, titik terletak pada bidang, atau titik terletak di luar bidang. Kemudian kedudukan garis dan garis bisa sejajar, bisa berpotongan, bisa tegak lurus, atau bisa juga bersilangan. Kemudian kedudukan garis dan bidang, bisa garis tersebut terletak pada bidang, bisa garis sejajar dengan bidang, garis berpotongan dengan bidang, atau garis tegak lurus bidang. Dan terakhir, kedudukan bidang dengan bidang, yaitu sejajar atau berpotongan. Kubus diingat-ingat, diagonal bidang A akar 2, diagonal ruang A akar 3. Dan ini tidak berlaku di balok, walaupun balok juga punya yang namanya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Cukup sekian dulu pembahasannya, kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.